Apa yang kita sudah lakukan, saudara? Di dalam kita bersekutu, kita banyak memuji nama Tuhan, menyembah kepada Dia, dan kita perhatikan apa yang dikatakan tadi oleh Linda, bahwa apabila kita menyembah Tuhan, kita memuji mengagungkan Tuhan, maka kita menarik Dia turun untuk bersama dengan kita, dan pertolongannya akan segera diberikan. Kenapa Tuhan mengatakan hal itu, saudara? Karena hidup di dalam dunia ini ternyata manusia ini tidak dapat lepas daripada masalah. Dan kita sadar, kita sudah lepas dari satu masalah, masuk ke dalam masalah yang lain. Kita harus bertanya-tanya, saudara, mengapa hal itu dapat terjadi terus-menerus di dalam hidup kekristenan kita? Kita sudah berdoa, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah menyembah, tapi mengapa hal itu tetap terjadi? Karena apa, saudara? Kita dilahirkan di dalam dosa. Kita punya bawaan-bawaan, kelemahan-kelemahan, dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Nah, ini kita kerap kali tidak menyadarinya, sehingga kita ini selalu membuka lubang untuk iblis selalu mencobai. Sehingga kita berkali-kali keluar dari satu masalah, masuk ke dalam masalah yang lain. Maka dari itu kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat mengapa hal itu terjadi. Kerap kali kita tidak menyadari, hanya mencari penyelesaian masalah demi masalah. Tapi kita tidak tahu kunci yang utama. Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama. Kita perhatikan Roma pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-18. Judulnya di sini, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatiin saudara, mulai ayat yang ke-24. Mulai hukuman Allah ini terjadi mulai pertama, karena itu Allah menyerahkan. Nah, ini
ini kata-kata ini saudara perhatikan, sehingga mereka masuk dalam kecemaran tubuh. Kemudian ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan kembali mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka yang menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian pula suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kita perhatikan saudara. Di dalam beberapa ayat itu berkata, Allah menyerahkan. Jadi, saudara kita sadari, kita kerap kali menjadi orang Kristen, kita mengeluh. Mengapa hal-hal masalah demi masalah kok mesti terjadi dalam hidup saya? Saya sudah melakukan semuanya, tetapi kenyataan masalah itu datang terus. Karena apa? Saudara tidak menyadari bahwa di dalam dirimu ternyata masih ada kelemahan-kelemahan bawaan maupun turunan yang saudara tidak sadari. Dan ini merupakan lubang masuk iblis menuntut. Dan mengapa Allah biarkan? Karena Allah menghendaki saudara dan saya menjadi sempurna seperti Yesus. Tapi kita kerap kali orang Kristen tidak mau diproses. Gak enak soalnya. Selalu merasa apa? Maunya bukan cari jalan keluar, maunya apa? Lari dari kenyataan. Ini satu kesalahan orang Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar saudara untuk melarikan diri. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajar saudara dan saya mengatasi masalah. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak berjalan seorang diri. Saudara dan saya berjalan dengan Yesus, pencipta langit dan bumi dan penguasa tunggal. Maka dari itu kita tidak perlu takut dan khawatir. Nah, kita perhatikan saudara, langkah kita yang utama adalah benar. Adalah kita datang bertobat kepada Allah dan kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena apa? Karena langkah iman itu harus dimulai dengan percaya kepada Yesus. Tetapi kalau saudara dan saya cuma berhenti sampai di situ, saudara akan kecewa nanti, frustrasi. Kenapa? Karena dengan menghadapi masalah demi masalah, kamu bergumulan terus-menerus.
dan tidak pernah selesai. Akhirnya saudara frustrasi, tak kuat. Mengapa Allah biarkan kerap kali kita menderita? Karena saking bandelnya, karena kita tidak sadar-sadar, tidak ngerti-ngerti didikan Allah. Kira-kira kalau saudara punya anak, saudara sudah ajar dia punya kelemahan. Kira-kira sebelum kelemahan itu teratasi, pengajaran saudara berhenti atau terus-menerus? Hah? Terus sampai teratasi. Tapi kalau tidak terasa tak atasi, akhirnya anak ini terjadi pemberontakan enggak? Berontak, saudara. Karena apa? Frustrasi dia. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari. Alkitab berkata, loh, penyakit itu sebetulnya Tuhan kehendaki enggak? Hah? Enggak toh? Tapi kenapa kita menderita? Kenapa menimpa kepada kita? Pada waktu menimpa kepada saudara, saudara malah ribut minta kesembuhan, atau justru saudara harusnya memeriksa diri? Nah ini, banyak orang kalau sudah menerima masalah, tidak meriksa diri, tapi ribut dengan masalahnya, bagaimana bisa keluar. Saudara dan saya periksa diri, bertobat, duduk diam di bawah kaki Tuhan, pasti tidak saudara akan diberikan jalan keluar? Pasti dong. Pasti tidak kalau Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang saudara dan saya akan lakukan. Pasti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dia berkata, dia akan memimpin engkau dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Berarti saudara dan saya tidak akan salah jalan. Loh, kenapa saudara tidak menemukan jalan-jalan itu? Sebab engkau menurut kehendakmu sendiri, tidak menurut pimpinan roh. Ini masanya sudah amat singkat, saudara. Di mana-mana kita mendengar bahwa kita harus siap karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Loh, kalau saudara dan saya mendengar akan kedatangan Tuhan sudah dekat, saya selalu tekankan, jangan punya pikiran. Nanti Tuhan itu datang di angkasa, lalu kamu rame-rame rombongan berangkat. Ini kesalahan orang Kristen berpikiran begitu. Karena apa? Karena iman rombongan. Sebab saudara kepengen gitu dah. Hah? Nanti Tuhan datang di angkasa, terus bareng-bareng biung terbang semua. Kepengen gitu dah. Hah? Padahal saudara harus sadar. Tuhan sudah mengatakan, apakah kalau aku nanti datang, loh, apakah aku akan menemui iman di bumi ini? Berarti yang nanti diangkat itu sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena tidak banyak orang waspada dan berjaga. Mengapa saudara tidak berjaga dan berdoa dan waspada? Karena saudara disibukkan dengan masalahmu sendiri. Dan itu caranya setan untuk membuat engkau frustrasi. Diberi masalah, sibuk. Akhirnya kurang baca Alkitab, kurang sembahyang. Loh, imannya tambah merosot atau tambah kuat? Kalau merosot itu, nanti kalau Tuhan datang, kamu peka apa enggak? Ditinggal apa diangkat? Nah kalau ditinggal kamu ngalami apa? Ini loh saudara, kita tidak sadar bahwa setan itu punya rencana itu tambah lama tambah halus. Dan saudara dan saya harus berlatih. Kalau saudara tidak berlatih, saudara tidak akan dapat menemui nanti kalau Tuhan datang. Kenapa? Sebab Alkitab berkata apa?
Pada waktu Yesus datang, siapa yang memanggil nama Tuhan, dia yang selamat. Kenapa? Sebab pada masa seperti itu, gempa bumi, lalu aniaya, lalu kejutan, lalu semua bingung. Saudara belum tentu bisa menyebut nama Yesus kalau tidak sudah berlatih. Benar tidak? Contohnya saja. Saudara kalau kepleset mau jatuh, yang kamu teriak Yesus atau aduh? Hah? Saudara perhatikan seorang anak. Anak itu kalau jatuh, yang disebut siapa? Hah? Ayo, Bapak coba. Mama atau bapak? Papa. Perhatiin, tergantung anak itu dekat siapa. Betul enggak? Kalau dekat bapak, selalu bilang apa? Papa! Loh, betul enggak? Sampai mamae iri. Tapi dia dekat mamae, selalu bilang apa? Mama! Betul enggak? Tapi dekat mae. Yang dipanggil siapa? Mae! Loh. Ini anak itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus seperti anak kecil. Kenapa kok Tuhan Yesus selalu berkata begitu? Sebab engkau di hadapan Allah tidak bisa menipu, saudara. Nah, lalu salah satu kontrol yang saudara dan saya selalu ajarkan, sebab ini pengalaman saya. Kalau saudara di dalam mimpi ngalami ketakutan, kamu bisa nyebut nama Yesus enggak? Hati-hati. Kalau kamu di dalam ketakutan, kamu enggak bisa nyebut nama Yesus. Hati-hati. Itu percayamu sama Yesus baru di mana? Di mulut. Tapi kalau kamu di dalam mimpi ketakutan alam tidak sadar itu kamu bisa menyebut nama Yesus, itu baru benar. Berarti roh, jiwa itu sudah nyatu. Sebab Yesus sudah berkata, hendaklah engkau mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, pikiran, kekuatan dan tubuhmu, semuanya. Maka dari itu saudara perhatikan. Orang Kristen ini terus terang saudara. Saudara kalau baca Alkitab lebih banyak diperhatikan apa? Peringatannya atau berkatnya? Janjinya. Hah? Ayo, jujur. Yang kamu perhatikan kalau baca Alkitab ini janji-janji Tuhan atau peringatan-peringatan Tuhan? Hah? Janji nih dah. Ini lidah bilang apa, Rin? Baca rutin. Itu lebih payah lagi. Ya. Muka sampai belakang baca rutin. Nah, tapi yang kira-kira yang nyentel apa? Janji nih atau peringatan nih? Hah? Janji nih dah. Berkati toh yang enak. Tapi apa? Coba saudara perhatikan anakmu. Anakmu kamu peringati sama kamu janji, yang diingat apa? Janji nih. Lalu kalau anakmu setiap kali ketemu, mama nama janji nih, mana mama janji nih. Tapi peringatannya yang kamu peringatkan belajar baik, lakukan ini tidak pernah dilakukan, kira-kira digenepi enggak? Hah? Digenepi enggak? Hah? Enggak. Enggak. Nah, pantesan kamu enggak pernah kegenapan terus. Karena kamu sendiri enggak nyadari, saudara. Karena engkau terlalu banyak memperhatikan janji. Sampai ada hamba Tuhan yang ngitung janji. Ribuan janji Allah. Peringatannya ada yang ngitung enggak?
Saudara perhatikan. Untungnya saya dulu diajar Tuhan dari kecil. Tuhan bilang, perhatikan peringatan-peringatanku. Tuhan bilang, lakukan apa yang aku peringatkan supaya kamu melihat kebenaranku dan kamu melihat kelemahan-kelemahanmu. Dengan kamu memperhatikan kelemahanmu dan kamu minta pertolonganku, aku akan mengatasi bersama dengan engkau dan otomatis janjiku akan tergenapi. Loh, gak usah kamu ngotot dah ngeklaim, wah janji ini klaim dong. Loh, kamu turut asuransi, kamu boleh ngeklaim kalau kamu bayar premi. Premi ini tidak bayar. Klaimnya ditagih lah, apa dapat apa? Hah? Dapat enggak? Loh, saudara ini tahu enggak? Kamu ngeklaim-klaim sih, mbok klaim itu apa? Wong premi ini tidak mau bayar. Tidak usah diklaim-klaim. Saudara bayar premi ini, otomatis keluar sendiri loh. Datang enggak? Kalau ada apa-apa lalu kamu bayar, ini kok orangnya enggak bayar. Didatangi. Oh, ternyata kena musibah. Wah, kok enggak bayar? Oh, sudah mati loh. Dibayar enggak malan? Bayar sendiri enggak? Berkatnya nyari kamu enggak? Alkitab berkata apa? Allah akan memerintahkan berkat-berkat. Tidak usah saudara cari. Dia datang dewek. Asal saudara dan saya bayar peringatan-peringatannya Tuhan itu lo lakukan. Gampang toh? Hah? Sebab Alkitab ini tadi yang kita baca itu jelas. Mengapa mereka mempunyai kelemahan-kelemahan. Coba bayangin zaman sekarang. AIDS itu, penyakit itu yang paling gawat sekarang itu, AIDS itu datang dari mana? Karena kecemaran tubuh. Karena mereka meninggalkan Allahnya. Sehingga mereka diserahkan oleh Allah. Loh, perhatikan saudara. Saudara dan saya mengenal Allah yang luar biasa. Kalau saudara dan saya mengalami musibah demi musibah, bukan karena Allah tidak cinta, tapi karena Allah mau memproses saudara dan saya, karena Allah mau kelemahanmu itu harus dicabut dari hidupmu. Kita kerap kali tidak nyadari, saudara. Resepnya apa? Kenali Allahmu. Kenali kelemahan-kelemahanmu. Lalu atasi bersama dengan dia. Semua beres. Sebetulnya gampang loh saudara. Saya diproses Tuhan dengan 30 tahun pada waktu itu. Setelah itu baru Tuhan berkata, sekarang jadi hambaku. Oke. Dan saya mendapatkan resepnya, resepnya yang gampang-gampang, yang pokok-pokok, yang dasar-dasar. Dan Tuhan berkata, ajarkan mereka, berikan mereka. Yang mau, luar biasa. Tinggal metik buah yuk. Gak usah nanam dari biji. Penak toh? Tinggal metik buahnya. Sebab zamannya itu sudah singkat. Sekarang ini segala-galanya harus cepat. Orang saudara sendiri yang tidak sadar gitu. Segala-galanya minta cepat toh. Nanam pohon sebentar supaya buah, betul tidak? Tidak mau nanam dari biji. Tidak mau toh? Kecil-kecil buah. Karena apa? Cangkokan semua. Cepat zaman sekarang. Karena apa? Waktunya sudah singkat, saudara. Maka dari itu Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya ini menemukan Yesus nanti di dalam keadaan kita benar. Supaya tidak tertinggal. Nah, kelemahan-kelemahan ini kita atasi. Sebab Yesus tidak akan angkat sekaligus semuanya kamu lalu jadi kudus suci. Lalu jadi sempurna. Enggak.
Saudara, Yesus itu tahu kelemahanmu berapa banyak, lalu umurmu berapa panjang. Yesus tahu enggak? Hah? Nah, tinggal saudara dapat memanfaatkan dengan baik atau tidak. Saya baru dari Temanggung ketemu seorang ibu. Waktu saya bersaksi tentang saya dibontang, dia berkata, "Aduh Pak, saya ngalami persis kayak ibu itu. Sayang ya Pak, saya kok belum dengar kesaksian. Coba dengar anakku hidup ya Pak." Kenapa? Persis seperti itu. Saya mau melahirkan anak pertama, pantat dulu. Tidak bisa keluar. Cari dokter. Di Temanggung dokter banyak. Ada satu teman bilang, "Oh ini dokter biasa. Sini mesti ginekolog." "Enggak, ini dokter biasa. Pinter lebih pinter." Telat sejam mati bayinya. Akhirnya dioperasi, bayinya mati sudah. Waktu saya dibontang saudara, apa terjadi? Jam 12:30 saya itu dibangunin. Saya dibangunin, diketok terus. Saya pikir bukan kamar saya, sebab kamarnya berderet banyak. Saya pikir bukan kamar saya diem saja. Tapi saya dengerin loh, kok kamar saya ini ketok terus ini. Saya buka, kepala biru personil. "Ada apa Pak?" "Tolong Pak Yusa doain." "Doain apa Pak?" "Itu ada seorang ibu mau melahirkan anak pertama, tidak bisa keluar." "Loh Pak, saya ini kan tidak ada urusannya Mbak. Orang melahirkan Pak." Aku bilang, "Kan ada dokter, dokternya cuti." Waduh, "Suaminya di mana Pak?" "Di Amerika." Waduh, bubar. Waduh, ini anak keberapa? "Pertama." Waduh, bubar. Waduh, saya bilang, "Tuhan, aku ini dokter gigi. Waduh, aku suruh ngadepi ini ibu mau melahirkan, bingung aku Tuhan." Memang di Biak saya pernah saudara. Karena di Biak pada waktu saya dinas di sana, kalau jadi dokter itu mereka enggak urusan. Kamu dokter gigi, dokter umum, enggak urusan dah. Pokoknya asal di dokter itu dipanggil, udah bingung. Saya ngalami sendiri. Sama teman saya, "Pak, tolong apa? Istri saya mau melahirkan." "Loh, saya dokter gigi." "Ya enggak apa-apa, tapi kan bisa toh." Waduh, bingung. Dan saya ngalami, makanya saya di Irian Barat pernah ngoperasi usus buntu. Dokter gigi. Habis pesawat tidak ada, dokternya ada satu, dokter umumnya ada satu. Tapi dia tremor. Jadi kalau ngadepi pasien tuh, dia bilang, "Waduh, ini pasien harus dioperasi, kalau enggak mati." Dia bilang, malam-malam saya dibangunin. Dia bilang, "Cep, ini cepat operasi." "Loh, apa?" "Blender dalam." "Loh, aku udah bisa. Udah belajar sebentar, ngambil buku sebentar." Jadi saya ngukur saudara. Ini sini. "Lah kamu, aku tremor. Aku sudah yang ngomong, kamu yang ngerjain." Ya sudah. Lah ini yang namanya dokter gigi belum pernah bedah perut. Mak brojol. Waduh. Keluar yang mana ususe? Tapetani gitu ndak ketemu. Aku bilang ndak ketemu, ini yang mana? Sing ususe buntu tuh mana? Lah terus dia bilang, "Aku ya ndak tahu, aku belum pernah bedah." Loh lah terus dia ini. Setelah aku bilang, "Aku ini Tuhan, aku ndak ngerti." Tak keluar ke kabeh. Jadi usus orang itu tak keluar ke sampai jadi meja operasi itu penuh saudara. Ternyata kok panjang, meter-meteran. Lah piye ya tak cari ndak ketemu ya tak tarik kabeh. Leret saya tak wadel-wadel kabeh. Setelah ketemu kira-kira beberapa meter. Wih, panjang nih. Setelah tak potong, setelah tak jahit lagi, bingung masukinnya. Jadi, ini Tuhan. Nah, di sini loh saudara. Sebab masukkannya yang mana ujungnya, yang enggak tahu aku. Yang mana yang pangkal, yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Padahal saudara, kalau orang dioperasi itu kalau tidak bisa kentut kan mati. Mati sebabnya bundel. Lah ini aku tidak bisa balik no.
Lah aku ya meni Tuhan, tolong tanganku tuntun ya Tuhan. Ini nek budut mati loh. Anak gadis umur 17 ini Tuhan. Tak balik ke. Sudah enggak tahu itu urutannya kayak apa ya, enggak tahu. Mak saya sembayang tak lebok-lebok ya, blang wis Tuhan, ini kayak bikin sosis itu loh. Saya pernah nganu bantu istri saya bikin sosis, jadi saya wis Tuhan ini. Nggak tahu Tuhan. Saudara tahu berapa jam? 2 jam belum selesai. Lah memang ngurusin narik usus ini lama, balik noni ya lama. 2 jam belum selesai. Sampai yang saya operasi sudah bangun. Belum selesai. Nah, mau dinarkosa lagi, tidak berani. Kalau overdosis kan mati. Aku bilang, tahan ya, tidak apa-apa dokter terusin. Hari pertama tidak kentut, bingung saya jadi sembayang terus. Hari kedua tidak kentut Tuhan, kalau ketiga tidak kentut, tak operasi lagi ini. Mati ini Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku sudah sembayang loh, tidak tahu. Kayak mati ya mboh loh Tuhan, aku dokter gigi kok. Tuhan bilang apa? Tidak apa-apa. Hari ketiga tepat kentut. Selamat. Habis itu saya suruh lagi, tidak usah ya. Udah cukup saya bilang. Lah ini di Bontang gentian lahir ini. Saya lihat pantat dulu. Waduh lah kalau ada kakinya tarik sini lumayan. Bidan berkata, Pak ini tidak bisa kalau tidak dioperasi. Waduh. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan tidak ngomong apa, saudara. Nah, kira-kira saudara kalau ngalami masalah lalu Tuhan tidak ngomong, saudara, apa yang kamu harus lakukan? Belajar dari kenyataan dan iman. Pada waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan tidak ngomong. Tidak berkata gini. Ngomongnya gini apa? Ngomong saja. Hah? Tak pikir. Apa Tuhan? Ngomong saja. Ngomong apa? Kan bingung aku. Ngomong apa? Ngomong saja. Ya wis ngomong. Terus aku mulai ngomong sama ibu muda ini. Bu, kamu sudah gak kuat toh? Gak kuat. Karena air ketuban sudah pecah, sudah keluar semua habis, darah sudah keluar. Dia bilang, aku sudah tidak tahan Pak, tidak kuat. Kalau ini terus begini, akhirnya saya mesti yang meninggal atau anak saya dua-dua. Saya bilang, tahu tidak kamu menghadapi maut? Ya. Kamu anak Tuhan tidak? Saya orang Katolik, oke? Sekarang kamu bertobat. Karena kamu ternyata tidak percaya bahwa Yesusmu itu luar biasa. Bertobat, minta ampun. Ayo, sembahyang. Tuhan Yesus ampuni saya karena aku kurang percaya. Sekarang aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup lakukan segala perkara dan buat aku mengalami. Amin. Hah? Cuma situ Pak. Ya. Habis itu ngomong, lus-lus perutmu dewek. Saya ya tidak berani. Nah jadi terus ngelus-ngelus dia. Oh ini dokter gigi ngelus-ngelus perutnya. Orang perempuan tidak mau saya. Ayo lus-lus gini. Saya kasih contoh saja. Lus-lus gini. Terus ngomong. Nah, Mama sudah tidak kuat. Kamu keluar sendiri. Dalam nama Yesus keluar sendiri. Sudah ngomong gitu terus. Oh, udah. Bapak dengar gitu saya bilang. Dia tanya bang. Sudah Pak. Sudah. Loh Pak. Kok tidak disembayang ke? Loh. Sembayang apa? Ya. Sembayang gitu loh Pak. Tidak usah. Sudah. Aku mau pulang, antar tidur. Waduh dia bilang apa? Ini pendeta gendeng. Modelnya anak lu kok Pak? Kalau Pak Yusak yang sembahyang kan didengar Tuhan. Karena lebih dekat. Loh. Hah? Kamu punya pendapat gitu enggak? Kalau gitu itu berharap pada manusia atau pada Allah? Hati-hati saudara. Saya berkata, harus belajar menjadi pelaku firman dan praktek. Wah, akhirnya saya tinggal pulang, saya tidur. Ini kepala biro personel tidak bisa tidur. Bingung dia. Tapi ibu ini hebat, dia nurut. Nah, aku tidak kuat. Dalam nama Yesus keluar sendiri. Tahu-tahu
Ada tenaga yang keluar dari dalam anak itu, keluar cewek. Brojol, bidane sampai bingung. Kok keluar? Anaknya sehat luar biasa. Allah. Yang ngeluarin siapa? Hah? Tuhan. Yang beri tenaga siapa? Tuhan. Loh. Yang ngomong siapa? Ibunya. Jadi tidak omongannya. Karena apa? Nama Yesus disebut. Saudara percaya? Kalau Allahmu itu Allah yang luar biasa. Hah? Tapi saudara bilang amin amin. Tapi kalau nanti ngalami, ayo. Kalau tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Dihadapkan dengan satu kenyataan oleh Allah. Kenapa? Sebab dari situ saudara akan timbul punya iman yang teguh dan kokoh. Seperti pengalaman hamba Tuhan dulu. Saya senang sekali. Seorang hamba Tuhan ini, waktu dia terbeban dalam pelayanan-pelayanan, dia berkata begini, Tuhan, apa yang aku lakukan? Aku terbeban jiwa-jiwa di negara komunis dulu. Tuhan, kasihan Tuhan. Tuhan berkata apa? Kalau kamu cuma bilang kasihan, apa gunanya? Kamu masuk dong ke sana. Hah? Masuk Tuhan. Masuk ke sana. Bawa apa? Bawa Alkitab. Hah? Kalau ketangkep, masuk Siberia Tuhan. Loh, kamu berani enggak? Katanya terbeban. Ngomong toh. Oh ya oke. Bawa dia. Bawa apa? Box. Truk. Bikin dia khusus. Box. Dalamnya diisi makanan. Pinggirnya dilapis 2. Persis setebal Alkitab. Lapis 2, diisi Alkitab. Penuh. Keling lagi. Nah, jalan masuk. Sampai di perbatasan, hatinya sangat berdebar dan penuh dengan ketakutan. Masuk enggak? Hah? Kalau masuk, mati. Baca Alkitab. Daud pada waktu dia mau menghitung rakyatnya berdebar, berarti ada sesuatu kelemahan. Saudara. Dia tidak jadi masuk, balik. Cari desa, cari penginapan. Istirahat di situ, sembayang semalam suntuk. Periksa diri. Mengapa aku berdebar? Mengapa aku takut? Loh. Sebab ada lubang untuk iblis masuk. Sebab orang takut berarti kasihnya belum sempurna. Nah, makanya saya selalu berkata, baca Alkitab, baca Alkitab. Roh Kudus akan mengingatkan supaya lubang-lubang itu engkau sadari dan tutup dengan darah Yesus. Dan engkau tidak akan kena pencobaan. Pada waktu dia berdoa, diingatkan Tuhan, lalu roh turun, dan dia ditutup, diberikan kekuatan, nyebrang dia. Pada waktu dia masuk, diperiksa, semua yang dibawa barang makanan. Selesai, pikirnya sudah sip. Sudah sip. Naik dia ke atas. Kemudian dia mau jalan, komandannya keluar, saudara. Komandannya keluar, justru ngetok-ngetok dinding box. Kira-kira dinding box itu kalau dilapisi 2 lapis dikasih Alkitab, suaranya apa? Bukan pakai tangan, ngetoknya dia pakai besi. Dok, dok, dok. Kita kira bunyinya nyaring atau bek, bek, bek. Bek, bek, bek. Komandannya bilang apa? Tebel amat. Lalu dia berkata, minggir. Minggir. Komandannya minggir, tidak dibek-bek lagi. Masuk ke kantor, bawa bor listrik.
yang bore panjang. Kira-kira ini jantung berdebar lagi enggak? Tapi karena dia sudah dengan Yesus, tidak pernah takut. Waktu bor ditempelkan ke dinding truk, rasanya kayak jantungmu dibur enggak? Hah? Blus. Kalau kertas itu kena bur ditarik, ikut dibur enggak? Hah? Ikut, bayangin. Blus, tarik, kosong. Waktu kosong, ini hati rasanya apa? Puji Tuhan. Apa sekali? 18 kali. Pindah. Semua kosong. Tapi setelah dia diloloskan pergi, apa terjadi? Dia periksa, kelihatan semua Alkitabnya. Saudara tahu? Lalu dia berdoa, Tuhan, kok bisa kosong ini piye Tuhan? Aneh. Wong ya kelihatan gini. Persis. Tuhan berkata, bukan kamu yang ngerjain, malaikat. Pas burnya dimasuki, pas mas jeblong, digeser sedikit, klik, blus, tarik lagi. Lalu sana kan sini longgar sedikit, geser sedikit, terus ya. 18 kosong. Allah yang melakukan. Kira-kira kalau saudara berani enggak? Hah? Bor pertama kali dimasukkan terus saudara sudah gemeteran, kira-kira ketiga kali saudara sudah KO. Jantungnya copot. Kira-kira kalau saudara KO malah ketahuan enggak? Ini loh saudara. Hidup kekristenan saudara. Itu harus kita menghadapi masalah demi masalah. Tapi saudara harus periksa setiap hari dirimu, melihat kelemahan-kelemahanmu ini. Karena dengan engkau menyadari kelemahanmu dan engkau atasi bersama dengan Allah, engkau akan dilepaskan. Kelepasan demi kelepasan kamu terjadi. Kamu akan sempurna seperti Yesus. Apa saja yang kamu katakan jadi luar biasa. Makanya saya kerap kali berkata begini, Tuhan, aku kepengen anak-anakmu ini ngalamin. Tuhan berkata, ajarkan mereka. Tapi mereka selalu minta, Pak, doain Pak. Saya bilang, doa sendiri. Saya paling nggak mau kalau suruh sembahyang. Makanya saya pelayanan sama Bernard sama Hendra, saya paling rileks. Nah, ya. Sebab saya sembahyang, saya cuma tanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Panggil Bernard. Oh ya, Bert, ini, ngapa? Urapi orang itu. Suruh dia ngurapi. Nah, dia enggak sadar, dia enggak tahu. Saya cuma nempelkan tangan sama dia dalam namanya. Ngalir. Selesai, kamu yang jalan. Orang tumpang sek, ketepok. Nah, orang lihat Bernard hebat, puji Tuhan. Aku seneng. Karena apa? Lah dia yang ngakuin, bukan saya. Aku kan cuma penyambung lidah. Saya yang nyambung, dia yang ngurapi. Betul enggak? Loh, itu kerjasama yang indah, saudara. Jangan lalu gini. Wah, kenapa kok enggak saya sendiri? Langkah demi langkah bertanya. Kita kerap kali kalau bilang bertindak. No. Terus saudara mau bertindak saja. Lalu Tuhan berkata dalam masalahmu, jangan takut anak, aku menyertai kamu. Wah, terus bertindak saya naik. Hati-hati. Langkah demi langkah bertanya. Pada waktu Tuhan berkata, aku mau urapi mereka. Saya tidak langsung naik ke mimbar mengurapi. Tidak. Siapa Tuhan yang kau suruh? Loh. Tuhan berkata, Bernard. Oke, Bernard, sini. Naik, urapi. Orang ya biar dia, Tuhan yang nyuruh, bukan saya. Nah terus apa yang saya lakukan? Salurin. Habis itu dia yang akan mengalir. Oke, kamu berdoa. Aku akan alirkan terus. Oke. Habis itu Hendra, panggil Hendra. Urapi. Ya.
Tapi jalan. Saya kan rileks lihat saja sambil waspada. Tuhan bilang apa, maunya apa. Indah, saudara, luar biasa indah. Urapan Allah turun. Saya lihat situ senang. Senang apa? Damai, sejahtera. Allah dimuliakan. Karena apa? Karena lihat tangan-tangan Allah. Dia dapat memakai siapa saja yang diurapi. Jadi jangan lalu sembarang diborong dewek. Ibu-ibu, belajar anakmu. Anakmu harus diajari. Supaya jangan diborong semua. Supaya pertumbuhan itu bersama-sama. Sehingga pada waktu Tuhan datang, Tuhan senang. Karena apa? Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Kita punya bagian sendiri-sendiri, saudara. Mungkin saya sekedar cuma penyambung lidah, tapi tangannya yang ngurapi kan tangan, bukan mulut. Tangannya dia yang ngurapi dong, bukan saya. Masa mulut turut ngurapi? Kita harus sadar di mana kita dipakai Tuhan, di mana kita ditempatkan. Lakukan bagianmu, Allah yang dimuliakan. Kita harus belajar, saudara, rendah hati. Karena kerendahan hati berarti mau belajar, mau diajar, dan menyadari kekurangan kita. Itu rendah hati, saudara. Maka dari itu selalu saya katakan, bangun pagi, menghadap kepada Allahmu, dan periksa diri, kelemahanmu apa. Dan belajar, dan atasi. Maka engkau akan mengatasi masalahmu, kesulitanmu sekalipun. Penyakitmu sekalipun, Allah sanggup lakukan. Karena setiap perkataanmu dalam nama Yesus jadi. Kalau engkau bersama dengan Yesus, beres. Kamu punya sakit apa? Jangan berkonsentrasi dengan penyakitmu. Konsentrasi dengan Yesus. Lalu kamu katakan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Bertobat lebih dahulu, setelah bertobat, ngucap syukur. Ini yang selalu saya lakukan. Dan resep yang Tuhan berikan ini, mujarab luar biasa. Pada waktu saya kena lumpuh total, saya tidak berkata, loh Tuhan, ini bagaimana? Sembuhin dong, tak? Saya berkata, Tuhan, di mana letak kesalahanku? Tuhan Roh Kudus, Engkau selalu memimpin aku dalam seluruh kebenaran. Tuhan berkata, engkau mulai tidak mau aku perintah. Wah, salahku di mana? Kamu mulai senang praktek. Enggak mulai. Siap untuk aku panggil. Sebab saya tidak sadar, saya ngomong, saudara. Oh, Tuhan sudah lupa, aku tidak jadi hamba Tuhan. Sekarang saya mau memusatkan praktek saya. Hanya omongan itu, Tuhan akhirnya berikan aku serangan jantung dan lumpuh total. Setelah saya sadar, oh saya salah. Oke Tuhan. Sebab habis itu saya bertobat, Tuhan tanya sama saya. Kalau sudah lumpuh gini, kamu bisa apa? Coba praktek. Nah, yang dipraktek apa yang lumpuh? Tangan kaki lumpuh. Ya tidak bisa Tuhan. Lah ya, jangan mulai mikir aku lupa, aku tidak pernah lupa. Tahu nggak? Ya, minta ampun. Setelah saya minta ampun, saya ngucap syukur. Terima kasih engkau peringatkan aku. Kalau engkau tidak peringatkan dengan masalah yang seperti ini, aku belum tentu sadar. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kalau sudah gitu, apa terjadi sembuh? Kok enak? Saudara harus sadar. Kalau sudah gitu, saudara harus sadar, engkau harus bayar. Kalau kamu preminya tiap hari tidak mau bayar, ya numpuk, betul lah. Bayarnya sekaligus banyak. Saya juga begitu. Malah terjadi kematian. Istri saya bilang, loh kok sudah biru semua kakimu? Ya, mau mati. Terus itu kalau naik, ya mati, saya bilang. Lah terus kamu tinggal. Kalau Tuhan kehendaki pulang, ya aku pulang.
gitu dong. Lah yang punya hidup siapa? Saya bilang kamu jangan gitu, jangan gitu. Nah kalau saya yang punya hidup ya saya bilang tidak mau. Yang punya hidup itu dia. Dia itu dalangi. Dalangi kalau bilang game. Mau ngapa kamu? Dah ngucap syukur. Ya sudah. Jadi aku apa yang aku lakukan? Ngucap syukur. Dua-dua ngucap syukur. Nah dia suruh ngucap syukur terus lama-lama ya ngantuk. Tidur dia, tidak sadar. Saya malah gini, oh puji Tuhan kamu tidur. Jadi kalau aku pulang nanti tidak usah tahu lah. Saya ngucap syukur. Setelah itu sampai di jantung, saya berkata, terima kasih Tuhan. Saya teriak keras karena saya tahu ini detik terakhir saya mesti mati. Tapi saya mengucap syukur. Tetap saya bilang, puji Tuhan. Langsung jantung saya meledak. Tuhan berkata, sembuh. Karena kamu sampai terakhir, setia sampai akhir. Ucap syukur, pelaku firman, sembuh. Total, sempurna. Tidak ada yang ketinggalan sedikit. Tidak ada. Maka dari itu saudara, kalau engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman, bereskan kelemahan-kelemahanmu, lubang-lubang yang menyebabkan setan masuk menggoda kamu dan membuat kamu menderita, bereskan. Kau akan lepas. Dan setiap masalahmu akan dilepas. Gak mungkin kamu membiarkan menderita. Sebab Allah tidak mengendaki penderitaan itu. Tapi masalah saudara periksa. Makanya nanti sampai rumah, periksa kelemahan-kelemahanmu. Masih adakah kesombongan? Masih adakah iri hati? Masih adakah ngomong, Tuhan, seandainya aku sehat, aku kan bisa memuliakan namamu. Loh, itu kurang ajar. Saudara tidak diberkati uang banyak, saudara bilang, Tuhan, seandainya aku mau kasih berkat banyak, kan aku bisa. Loh, itu kurang ajar namanya. Loh. Sebab apa? Sebab saudara berarti lebih pintar dari Yesus. Oh? Kalau. Nah, coba anakmu ngomong sama kamu. Coba, Papa, aku punya duit, Papa tak beli ke mobil. Lah, kurang ajar gak? Lah ya belum kerja. Kalau coba aku punya duit, Papa yang harus membeliin kamu. Karena kamu dibiayai dia. Saudara tahu, kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita kerap kali menghakimi Allah. Menilai Allah dengan kekurangan ajaran. Karena apa? Karena kita merasa kita masih memakai akal kita untuk menilai Allah. Alkitab sudah berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara, segala hal. Bahwa kalau Allah membiarkan segala perkara terjadi dalam hidup kita, Allah punya rencana yang indah. Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membuat kita bersih, pulih kembali. Seperti yang Allah kehendaki. Makanya kalau anak saya ada proses, wah seneng saya. Anak saya barusan pulang dari Australia. Dia bertindak salah. Dan saya senang sekali diproses Tuhan. Saya ditanya, Pak, sampai sekarang kok tidak laku-laku Pak? Kenapa? Dia nakal. Dia sudah punya mobil. Temannya mau pulang ke Indonesia, mobilnya yang lebih bagus, dijual murah, mau dibeli sama dia. Saya bilang, kamu berdoa, kalau dia sebelum pulang mobilmu laku, itu tandanya boleh kamu beli. Papa kirim uang. Tapi kalau mobilmu tidak laku, jangan beli. Itu bukan kehendak Allah. Nah, anak saya terlalu lugu, saudara. Temannya bilang gini, kamu gak usah laku dulu. Jual saja sampai mobilmu laku, baru bayar. Ayo. Lalu anak saya ini nakal. Loh, apa bedanya Pak? Kalau laku baru tak bayar.
ini dia bilang aku pulang dulu. Nanti kalau mobilmu laku, baru bayar. Kelihatannya baik enggak? Tapi melanggar firman. Akhirnya benar-benar ditinggal pulang ke Jakarta. Mobil dia tidak pernah laku. Nah, akhirnya dia kan nanggung utang. Iya dong? Akhirnya mobil temannya dijual, dia rugi $1.000. Saya bilang, bayar harganya kamu. Bertobat. Ya. Ya Pak. Sekarang kamu mau pulang, tidak laku-laku. Jangan pulang kalau tidak laku. Kamu harus konsekuen. Belajar minta ampun. Lalu dia bilang, aku sudah minta ampun Pak. Nah, Tuhan bilang apa? Nanti pada waktunya kamu mau pulang baru laku. Tepat saudara. Besok mau pulang, hari ini baru laku. Sayang saudara. Saya bilang, puji Tuhan, saya tidak diajar kayak gitu. Itu tidak sadar-sadar. Kamu ini selalu kok diakali orang. Terlalu jujur, terlalu baik, percaya setiap orang. Saya bilang, kamu mesti belajar. Ya, lain kali enggak. Ya. Kalau Tuhan sudah bilang, enggak. Setiap langkah, tanya Tuhan. Jangan ngawur. Sebab kamu sudah peka dan kamu bisa bertanya dengan Tuhan. Jangan saudara kira perkara ini dia tidak diajar. Dia diajar. Tapi anehnya, dia dipakai Tuhan. Lucu dah. Ada ibu-ibu dalam persekutuan. Sedang dia habis diajar Tuhan, jatuh dalam dosa ini. Tidak beres-beres. Berdoa tidak dijawab Tuhan. Tapi ada ibu-ibu sakit datang dari Cirebon. Tuhan ngomong sama dia, ibu itu mau saya sembuhkan. Langsung dia bilang, ibu, engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Ibunya bilang, puji Tuhan, aku mau operasi tidak jadi. Diperiksa dokter sembuh. Hilang sudah penyakitnya. Dia bilang, loh Tuhan, engkau mau pakai aku. Tapi aku dosa, tidak mau ampun-ampuni. Loh, saudara tahu. Sebab Allah itu tahu persis kalau tidak dididik sampai dasar itu tidak akan berhilang. Maka dari itu saudara, ucapkan syukur. Allahmu itu Allah yang luar biasa. Setiap kejadian dalam diri kita adalah pendidikan. Tapi belajar rendah hati. Supaya ngucap syukur dalam setiap pendidikan kamu bertobat. Dan kamu serahkan dan tunggu. Tanya, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Sampai dia jawab,